Cara dunia melihat kekayaan sekarang berubah secara fundamental. Kita menyaksikan sebuah pergeseran paradigma, di mana definisi tradisional tentang apa yang berharga dan bernilai sedang ditulis ulang. Kekayaan itu bukan cuma soal tanah yang subur, sumber daya alam yang melimpah, tambang yang menghasilkan mineral berharga, atau hasil panen yang memenuhi kebutuhan pangan. Semua itu penting, tentu saja. Dulu, aset yang kelihatan dan terukur, inilah yang menentukan kekuatan dan kemandirian sebuah negara. Kekayaan fisik menjadi tolok ukur utama. Tapi sekarang, di era digital ini, ada harta baru yang muncul, sebuah kekayaan yang tak berwujud namun sangat dahsyat. Nggak terlalu kelihatan secara kasat mata, tapi besar banget pengaruhnya dan bisa mengubah segalanya. Kekuatan tersembunyi ini mengalir melalui jaringan digital. Arti kekayaan lagi berubah di depan mata kita. Dan perubahan ini sangat cepat dan dinamis. Yang lama, kayak pertanian tradisional, industri tambang yang sudah mapan, pabrik-pabrik yang menghasilkan barang masih penting sih sebagai fondasi ekonomi. Tapi udah nggak jadi yang utama lagi dalam peta persaingan global. Ada kekuatan baru yang memimpin dan membentuk masa depan ekonomi, informasi yang akurat, ilmu pengetahuan yang mendalam, dan data yang terstruktur. Kekayaan ini nggak digali dari tanah dengan susah payah atau diambil dari laut yang luas. Kekayaan ini diciptakan sama kita semua, setiap hari, dengan berbagai cara yang mungkin tidak kita sadari sepenuhnya. Kebiasaan kita berinteraksi di media sosial, pilihan kita saat berbelanja online, hubungan kita dengan teman dan keluarga, semua terekam secara digital dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Inilah bidang baru yang menjanjikan untuk nilai ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Indonesia ada di titik penting dan strategis di zaman baru ini, di persimpangan antara tradisi dan inovasi. Kumpulan cerita hidup kita, interaksi kita, jejak digital yang kita tinggalkan, yang terekam dan tersimpan jadi data, sekarang jadi sumber daya yang sangat berharga dan memiliki potensi yang luar biasa. Ini bukan hanya soal apa yang kita punya secara fisik, tapi apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari, dan apa yang kita ciptakan dengan ide dan inovasi kita. Dunia digital lagi membentuk ulang konsep kemakmuran dan kesejahteraan secara global. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana cara kita manfaatin kekayaan baru ini secara efektif dan bertanggung jawab? Jawabannya bakal menentukan masa depan kita sebagai bangsa dan sebagai bagian dari komunitas global. Zaman data udah datang dan membawa perubahan yang sangat besar. Siapkah kita memimpin di era baru ini, dengan memanfaatkan potensi data untuk kemajuan bersama? Perjalanan transformatif ini dimulai sekarang, dan masa depan ada di tangan kita. Bayangkan sebuah komoditas baru, sesuatu yang tak berwujud namun sangat berharga. Inilah barang dagangan baru ini. Nggak kelihatan. Data soal tingkah laku dan pikiran kita. Setiap interaksi digital yang kita lakukan meninggalkan jejak yang berharga. Setiap kita cari sesuatu, di mesin pencari, beli barang secara online atau kirim pesan melalui aplikasi chatting, itu jadi profil digital. Sebuah representasi diri kita di dunia maya. Emas yang nggak kelihatan ini, data yang kita hasilkan setiap hari, nilainya tinggi banget. Bagi perusahaan, bagi investor, bagi semua orang yang paham potensi data. Perusahaan, pemerintah, peneliti, para ahli di bidangnya, semua pengen lebih ngerti kita, memahami perilaku dan preferensi kita. Data itu nuntun inovasi menjadi bahan bakar untuk kemajuan teknologi, bikin layanan lebih baik, membuat pengalaman pengguna semakin memuaskan, dan ciptain peluang, membuka pintu bagi bisnis baru dan pertumbuhan ekonomi. Data itu kayak bahan mentah, seperti sumber daya alam yang menunggu untuk diolah, yang muncul dari kegiatan kita sehari-hari. Dari hal-hal kecil yang kita lakukan secara online, setiap kita ngapa-ngapain, setiap aktivitas kita di dunia digital di ranah internet, itu ninggalin jejak. Jejak di digital yang unik dan personal. Kalau dianalisis, jika kita telaah lebih dalam, jejak-jejak ini cerita banyak hal penting. Mengungkap informasi berharga tentang diri kita. Cerita kita semua ini, narasi digital kolektif, punya potensi ekonomi yang besar banget. Mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Kita lagi beralih dari aset yang kelihatan, dari properti fisik, ke sumber daya yang nggak kelihatan tapi kuat banget. Kekuatan data yang tak terhingga. Pola pikir, cara kita berpikir, dan keinginan masyarakat, apa yang kita inginkan, sekarang digali dari data. Diperoleh melalui analisis data yang cermat. Ngertiin pola-pola ini, memahami tren dan kecenderungan ini, kunci kekayaan modern.
membuka jalan menuju kesuksesan di era digital. Nilai sekarang ada, kekayaan sejati terletak di hal yang gak kelihatan. Dalam aset tak berwujud yang kita hasilkan setiap hari. Pola yang kita buat, kebiasaan digital kita, ngebentuk dunia kita. Mempengaruhi cara kita hidup dan berinteraksi. Setiap klik, setiap sentuhan, setiap pilihan yang kita buat secara online, nambah ke sumber daya baru ini. Berkontribusi pada pertumbuhan data yang eksponensial. Zaman digital ngasih hadiah, memberikan imbalan, buat yang bisa lihat nilai bagi mereka yang mampu melihat potensi di hal yang gak kelihatan. Dalam aset tak berwujud yang tersembunyi, data kita, informasi pribadi kita, adalah aset baru kita. Kekayaan digital yang harus kita kelola dengan bijak. Pertanyaannya, gimana cara kita pakainya dengan bijak? Bagaimana kita memastikan bahwa data digunakan secara etis dan bertanggung jawab? Jawabannya, solusi yang kita temukan bakal ngebentuk masa depan kita. Akan menentukan arah perkembangan teknologi dan masyarakat. Dunia lagi ngeliatin. Mata dunia tertuju pada Indonesia. Apakah kita bakal ambil kesempatan ini? Apakah kita akan memanfaatkan peluang ini untuk kemajuan bangsa? Wakil Presiden. The Vice President of Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, a leader who understands the pulse of the digital age, bilang data itu komoditas baru Indonesia. A resource more valuable than ever before. Beda sama minyak atau tambang, data itu nggak pernah habis. It's a well that never runs dry. Sumber daya alam itu terbatas, tapi data terus dibikin. But data is constantly being created, refreshed, and expanded. Setiap kita online, itu nambah ke sumber daya yang nggak ada habisnya ini. We contribute to this inexhaustible resource. Kekuatan ekonomi kita sekarang bisa datang dari inovasi dan informasi. It can be fueled by innovation and the intelligent use of information. Ini jalan yang berkelanjutan menuju kemakmuran. This is a sustainable path towards prosperity for all. Semua orang yang aktif online ikut nyumbang ke kekayaan ini, is contributing to this collective wealth. Ini cara bikin sumber daya yang demokratis. This is how we create a truly democratic resource. Fokusnya pindah dari yang langka ke yang banyak. The focus shifts from scarcity to abundance. Nilai data itu datang dari analisis dan penggunaan yang cerdas, and its intelligent application across various sectors. Mas Gibran ngajak kita investasi di infrastruktur digital dan keahlian, and in developing the necessary skills to harness its power. Membangun keahlian di ilmu data itu penting banget. Building expertise in data science is absolutely crucial. Indonesia bisa maju pesat di ekonomi digital dunia. Indonesia can make significant strides in the global digital economy. Masa depan ini dibangun di atas ilmu, bukan cuma bahan mentah, not just raw materials, but knowledge and innovation. Makin kita berinovasi, makin kuat kita jadinya. The more we innovate, the stronger we become as a nation. Data ngasih kekuatan ke setiap warga. Data empowers every citizen. Tantangannya adalah ngelolanya dengan bijak dan benar. The challenge lies in managing it wisely and ethically. Aktivitas digital kita itu kekuatan baru kita. Our digital activity is our newfound strength. Dunia bergerak cepat. Indonesia harus bergerak lebih cepat. Indonesia must move even faster to seize the opportunities that lie ahead. Hidup kita sekarang digital banget. HP pintar dan internet nyambungin kita semua. Setiap kegiatan online, klik, cari, beli, itu ngasilin data. Potongan-potongan kecil ini, kalau digabung, jadi kayak detak jantung digital yang besar. Data ini nunjukin apa yang orang mau, butuh, dan lakuin. Perusahaan pakai ini buat ngertiin dan layanin pelanggan lebih baik. Makin kita nyambung, makin berharga data yang kita hasilkan. Belanja online, media sosial, layanan online, semua ikut nyumbang. Ekosistem digital ini selalu aktif. Setiap interaksi nambah kekumpulan data. Koneksi digital itu lebih dari sekadar gampang. Itu kekuatan ekonomi. Dasar ekonomi baru lagi dibangun secara online. Tindakan digital kita ngebentuk masa depan. Makin kita aktif, makin banyak nilai yang kita ciptakan. Internet itu pasar baru kita. Data itu mata uangnya, peluangnya besar banget. Siapkah kita manfaatin ini? Dunia sudah terhubung. Indonesia harus memimpin. Dulu, kekuatan negara diukur dari sumber daya alamnya. Minyak, tambang, tanah subur, itu yang nentuin kekuatan. Tapi sekarang, jago ngelola data dan aset digital itu kuncinya. Keuntungan sejati itu ada di pemahaman dan inovasi dengan informasi. Negara-negara yang jago soal data bakal mimpin abad ke-21. Sumber daya alam masih penting, tapi inovasi lebih penting.
Jago ngelola data bisa bikin industri baru dan pemerintahan yang lebih pintar. Investasi di infrastruktur digital dan keahlian itu penting banget. Masa depan itu buat mereka yang pakai informasi dengan bijak. Kecerdasan bukan cuma sumber daya yang bikin maju sekarang. Ini jalan baru buat pembangunan bangsa. Apakah Indonesia bakal memimpin? Indonesia punya penduduk yang banyak muda dan nyambung ke internet. Jutaan orang online tiap hari bikin lautan data yang luas banget. Setiap pencarian suka dan pembelian nambah ke sumber daya ini. Jejak digital ini tambang emas buat ekonomi baru. Potensi kita sering diremehin. Kita harus sadar kekuatan data kita semua ini. Nggak banyak negara yang punya penduduk online sebanyak dan seberagam kita. Ini ngasih kita keuntungan khusus kalau kita bisa manfaatin. Data kita bisa jadi bahan bakar inovasi dan nyelesain masalah lokal. Kuncinya, bikin sistem buat pakainya secara benar dan efektif. Masa depan ada di tangan kita. Data mentah itu kayak biji tambang yang belum diolah, potensi yang nunggu dibuka. Nilai aslinya datang dari ngolah dan nganalisisnya. Ilmu data ngubah klik dan transaksi harian jadi info penting yang bisa dipakai. Perusahaan pakai ini buat ngerti pelanggan dan naikin penjualan. Pemerintah pakai ini buat nentuin kebijakan dan jawab kebutuhan masyarakat. Orang-orang ahli dan alat-alat canggih itu penting. Pertanyaan yang tepat ngubah data jadi ilmu. Yang jago proses ini bakal punya keunggulan di dunia. Info penting dari data itu emas baru. Indonesia harus investasi di perubahan ini. Di dunia sekarang, informasi itu kekuatan. Negara-negara bersaing buat dapetin data dan info penting darinya. Jago ngelola data bikin ekonomi jadi dinamis dan layanan publik lebih baik. Potensi data Indonesia yang besar bisa bikin kita jadi pemimpin dunia. Kita harus kembangin kemampuan kita dan atasin tantangan bangsa dengan data. Ngekspor solusi berbasis data bisa ngasilin pendapatan baru. Persaingannya ketat, tapi kesempatannya nyata. Kita butuh strategi nasional buat ekonomi data. Inovasi, etika, dan keamanan harus jadi panduan kita. Data kita bisa jadi keunggulan bersaing Indonesia yang sebenarnya. Data itu minyak baru, yang ngalir dari kehidupan kita sehari-hari. Penduduk Indonesia yang muda dan digital itu harta karun yang bisa diperbarui. Kita harus bertindak tegas buat manfaatin potensi ini. Pendidikan di bidang STEM dan keahlian digital itu penting banget. Infrastruktur digital kelas dunia itu dasarnya. Pemerintah, pengusaha, dan kita semua punya peran. Kebijakan harus dukung inovasi dan lindungi hak-hak. Ayo kita ubah tindakan digital kita jadi kemajuan bangsa. Kekayaan masa depan Indonesia ada di data kita. Ayo kita raih takdir digital kita bersama-sama.